Podcast gue bareng kopi gue. Salah gue ya, nggak deh. Bareng Demi. Oke, ketemu lagi Demi. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar, sehat ya? Sehat dan kuat. Iya, jadi kemarin-kemarin kan gue belum sempat ngobrolin sama lo tuh. Soal aktivitas lo di dunia musik. Publishing musik ya, karena kan kemarin kita nggak sampai sejauh itu karena gue lihat lo cerita soal itu, jadi gue nggak berani nanya gitu. Oke, gue mau kupas yang masalah bukan masalah apa namanya aktivitas lo yang kerjaan lo itu yang berhubungan sama musik. Lo di Emotion ya kan ya? Iya. Emotion lo sebagai apa nih? Gue itu sebenarnya social media koordinator di Karnaval Musik. Social media koordinator berarti kaitan sama sosial media. Yes, ngapain promosi. Aja tuh? Aku promosi sih. Promosiin ya. Terus lebih nge-maintain sosial medianya. Dan aku ada namanya juga kita label ya. Jadi aku terkadang juga aku dekat sama talent untuk maintain talent ya, atau cari ini bakat-bakat di luar, pencari bakat gitu nggak? Cari bakat juga kali ya. Jadi juga aku sebenarnya gini, aku terjun di dunia musik ini sebenarnya agak panjang ceritanya ya. Panjangin aja, nggak apa-apa. Panjangin aja ya. Jadi dulu mamaku itu penyanyi. Penyanyi dangdut. Widih. Era tahun Krisdayanti lumayan terkenal lah, dia salah satu model juga seumuran Nike Ardile. Nah, kayaknya harusnya gue tahu karena seumuran gue kali ya. Jadi gue emang masuk ke dunia musik ini mungkin panggilan jiwa juga. Jadi sebenarnya musik itu di Indonesia apalagi dangdut ya. Karena gue juga penyanyi dangdut. Jadi gue terasa terpanggil. Ternyata pas gue masuk label musik, circle kecil gue ini malah gue deketin dengan label gue. Jadi ya alangkah baiknya kita simbiosis mutualisme gitu loh. Jadi genrenya banyak jadinya. Jadi nggak fokus dangdut, gue kira dangdut. Jadi ternyata saudara gue bisa jazz, ternyata sepupu gue bisa EDM. Jadi kayak ternyata memang keluarga gue ini alirannya kebanyakan musiknya berbagai macam. Oke. Jadi pas gue masuk label ini mereka sangat senang dan malah tersalurkan sih bakatnya gitu. Mungkin satu-satu akan gue supply satu, kalau udah kita habis konten satu lagi kita publish gitu-gitu aja sih. Jadi kayak gak usah cari-cari yang ribet-ribet ya kalau gue ya, karena posisinya kayaknya musik yang dekat sama gue. Gue ngerasa sih. Iya, kalau lingkungan lo lingkungan musik ya. Lingkungan musik. Tapi mungkin dari yang tadi lo sampaikan itu, ada nggak kesulitan dalam pekerjaan lo itu? Kesulitan sih banyak ya, karena posisinya kalau gue kan di bawahnya Emotion Karnaval Musik. Karnaval Musik ya. Jadi gue harus nge-guide seseorang yang multi talented, gak cuma talented. Jadi induknya tuh Emotion. Anaknya Karnaval Musik. Tapi bedanya apa antara Emotion sama Karnaval Musik? Mungkin Emotion lebih ke genre yang pop. Oh gitu, lebih beda itunya ya. Lebih yang masa kini kali ya. Kalau gue lebih ke dangdutnya. Kita lebih speknya tuh lebih ke arah gue nggak ngomongin dangdut itu sebuah kelas A B C D ya. Cuman memang kelasnya di situ gue ngerasanya di B C
Jadi kayak gitu. Oh ya, Mungkin segmennya ya. Walaupun nggak semuanya karena musik dangdut is my country. Iya. Dangdut is my country dan itu udah mendunia juga kan dangdut kan ya. Jadi hanya cuma membedakan agar lebih fokus aja kali ya dalam pekerjaan. Nah, terus di sana saat mencari bakat-bakat dangdut ini lo dapetin dari mana? Kalau gue sih lebih banyaknya dari ada namanya Papi Didit Dada. Ya mantan manajernya Dewa, mantan manajernya Dewi Persik. Lebih banyak kenalin talent-talent baru juga sih gitu. Dan jadi ya dari situ udah mulai banyak kenalan segala macam ya, gue berkenalannya di lingkungan itu. Gitu. Jadi ternyata si Papi Didit Dada ini dia linknya sangat banyak dan mengajak gue untuk kenalan dengan banyak talent gitu. Jadi dia yang searching, kayak dia banyak ibaratnya diskusi sama gue kayak Dem ini bagus nih, ini bagus nih gitu loh. Jadi kayak lebih, kalau gue perempuannya lebih kayak nge-guide. Oh ya udah yuk sini masuk ke kita. Oke. Ya terus dari dangdut dari musik dangdut itu yang tadi dipilih ya sama talent manajemennya itu ada nggak muncul yang karena kan kalau gue lihat kalau sekarang kan udah nggak model-model kayak promosi di stasiun TV terus dulu mah ada CD ya, CD ada segala macam, karena kan kayaknya udah pada nggak ada tuh. Nah terus cara penjualannya gimana, cara menjualnya gimana tuh kalau kayak gitu? Kita kembali lagi ke YouTube. Oh YouTube ya, TikTok, Instagram, YouTube. Dan alhamdulillah sih, maksudnya kalau YouTube kan free nih, free. Nah terus yang dapatnya dari mana kalau monetize-nya? Oh dapat dari monetize-nya, tapi bukan penjualannya kan, karena bukan kayak di iTunes atau di itu enggak ya, bukan ya? iTunes memang kita ada. Ada ya? Emang kita lebih fokusnya ke monetize YouTube sih. Monetize YouTube ya. Jadi kalau misalkan itu menurut kita ya, kan kita juga menjual dari NSP, dari ringtone, dari apa kan sekarang kalau misalkan kayak iTunes bisa berbeli gitu kan. Kita di situ memang, kalau saya sebagai label saya melihatnya juga agak kurang menjual karena orang-orang bisa dapetin itu dengan cara record doang. Iya betul, makanya kita mengandalkan monetize-nya keaslian lagu ini. Atau ada kegiatan off air-nya gitu? Kita lebih banyak live sih sebenarnya. Lebih banyak live-nya. Live mungkin sebenarnya kita tuh lebih banyak live untuk menarik audiens aja. Berarti YouTube itu cuma sekedar sarana publikasi, ya mau direkam mau gimana terserah aja kan dasarnya tujuannya adalah untuk publish ya, semakin diedarkan semakin disebarkan semakin mungkin itu, tapi lebih itunya ke off air-nya gitu ya. Oke. Udah berapa ini kalau di YouTube-nya sendiri masuknya ke Emotion apa ke ini karnaval? Masuknya ke karnaval musik. Kita ada Vita Alvia, kita ada Lala Widi. Itu ya yang lagu-lagunya lagu-lagu yang udah ada di cover atau lagu-lagu baru kebanyakan? Ada yang sebagian lagu baru, ciptaan Om Don Kino. Terus kita juga bikin karya sendiri juga. Jadi kita banyak talent kita yang kita buatkan lagu gitu kan. Terus lebih banyak sih kita mungkin sebagian kita banyak yang cover lagu yang dangdut yang Jawa Timur gitu loh. Jadi emang ternyata sekarang nih gitu ya, kalau lagi di dunia dangdut Jawa Timur tuh lagi hits banget. Iya, lagi in banget ya. Kayak lagu Tepung Kanji lah. Apaan tuh? Gue juga. Apa ya? Itu jadi nanti terkenal ya. Tepung Kanji. Yang gue tahu mah dulu lagu-lagunya itu Godfather Broken Heart itu siapa? Didi Kempot yang dangdut itu dangdut apa lagu Jawa sih itu? Iya koplo. Koplo ya, dangdut yang Mas Didi almarhum ya itu juga daerah-daerah sana tuh. Jawa Timuran tuh yang ngehit di sana tuh ya. Jawa Timur tuh banyak banget, ada yang koplo, ada yang benar-benar udah di remix gitu loh. Tapi sekarang lagi up-nya tuh gara-gara Tim Ambyar gitu. Tim Ambyar gara entah dia pakai koploan terus ya.
banyak ya di remix di TikTok gitu. Dari sarana TikTok aja kita bisa maju banget dangdut gitu. Gara-gara remix doang. Gitu. Lo milih-milih talent itu pakai feeling atau pakai lihat ketika wah ini gimana sih penentuannya? Penentuan jadi gini. Atau jangan-jangan lo orang yang sensitif? Oh bukan, nggak sensitif. Kalau cari ini kita balik lagi tujuan. Oh tujuan. Orang ini udah iya bener. Soalnya kita ngelihat orang tuh gitu loh. Ada sex appeal menjadi star atau tidak? Oh gitu. Maksudnya auranya tuh kalau bintang tuh ya beda. Oh aura gue Vi ya bintang Vi. Aura. Dikasih gogon. Lo kira bigo. Oh, gitu, auranya ada auranya ya. Ada auranya. Terus sebenarnya suara itu bisa jadi nomor 2 oh ya? setelah tampang. Oh, jadi kayak kayak K-pop dong ya. Iya, benar banyak banget soalnya kalau kita label malah berusaha untuk mengeluarkan potensi yang paling baik di diri dia. Kita lihat tampangnya dulu menjual atau tidak. Oke. Suara bisa dimasuk di mixing lah ya. Dari mata tuh udah mixing. Bukan dari mata turun ke hati ya, dari mata udah turun ke mixing. Oh kan? Jadi beruntunglah ya yang punya wajah yang ya bisa good looking. Itu jadi suara nomor 2 yang penting. Tapi emang bener suara kan bisa diatur ya, banyak aplikasi kok ya. Tapi benar juga ada juga yang wajah bisa diatur kan, banyak aplikasi juga yang wajahnya. Bener dempul kanan dempul kiri. Bener. Iya oke. Ya tapi emang bener kan kalau lo itu paling enggak selain feeling lo juga harus punya semacam interest gitu terhadap sesuatu juga dong, ya kan? Nah, kaitan sama itu tuh yang gue tahu nih Dem, lo kan juga bisa lo bisa melihat situasi nih. Situasi yang wah apa ya, kalau yang gue dapat tuh lo itu lebih sensitif dengan hal-hal yang nggak kelihatan gitu loh. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Gue nanya makanya gue nanya dulu. Gue sih gini, sebenarnya gue ini hanya penjelasan untuk diri gue aja. Yeah. Manusia itu diberikan sama Allah tuh intuisi. Setiap orang itu instingnya beda-beda, intuisinya berbeda. Jadi gue lebih memilih kalau misalkan punya pilihan gitu ya, gue dengerin logika gue. Tapi kalau insting gue lebih kencang, gue ikutin insting gue. Jadi kenapa banyak orang-orang yang lebih, pernah gak sih lo ada di satu posisi seperti ini? Harusnya tuh gue dengerin aja, gue feeling gue kayak gini. Yeah. Nah itu nyatanya orang-orang itu suka lupa mendengarkan di suara hati sendiri. Jadi gue bilangnya adalah insting orang itu sebenarnya sama aja, tinggal lo mau lebih peka atau enggak. Udah gitu aja sih kalau gue ya. Lo lebih peka lah ya. Kalau gue lebih peka aja. Ya, sejauh apa pekanya? Maksudnya apa? Lo bisa mengetahui hal-hal yang ini misalnya orang lagi lo ketemu orang, ini orang ini kayaknya sakit nih orangnya gitu. Atau ini kayaknya orang ini punya semacam gembolan masalah atau gimana mahar atau apa gitu, ini jangan-jangan nih digandulin setan ya atau gimana? Gitu. Oke. Waduh, ini agak-agak mistis sedikit ya. Enggak ini. Gue masalah sensitif kan orang musik juga harus sensitif. Harus sensitif juga ya gitu. Jadi gini, gue itu alhamdulillahnya memang gue nggak bilang ini gift, bahwa gue adalah mungkin sensitifnya lebih, gue ulangin lagi ya, lebih peka aja. Jadi gue tuh alhamdulillah gue bisa menilai orang, tapi untuk penilaian diri gue sendiri. Itu dari aura muka. Aura muka. Jadi orang, menurut gue orang itu bisa dibaca dari mata, garis bibir, sama garis kuping. Wih.
Itu. Ini kayaknya harus ada pembahasan khusus soal kayak gini nih. Ini menurut pandangan gue aja Iya, gitu. iya. Kadang-kadang kejujuran itu bisa dilihat dari mata tuh gampang banget. Oh iya. Benar. Oke. Jadi ketika kayak gue nih cari talent gitu kan, gue lihat sparknya tuh ada atau enggak. Ibaratnya aura bintangnya tuh, lo kalau kita nih ngeliat orang-orang seneng, berarti lo emang ada aura bintang aja gitu. Gue ada aura bintang gak sih? Kayaknya aura kasih. Salah ya? Oh salah nih. Waduh. Dikasih aura kasih. Makasih loh. Makasih loh. Gitu aja sih. Jadi kayak gue mungkin melihat orang hanya itu good looking itu belum tentu cakep. Iya. Bisa gitu ya. Bisa dari inner beauty. beauty, bisa dari tatapan mata, apa emang bentuk wajah, apa emang personality-nya gitu loh. Jadi gue dibilang good looking itu sebuah konsep yang sangat luas. Gitu loh. Nggak perlu yang kayak sebuah statement aja sih gitu. Jadi kalau gue ngelihat sensitif orang tuh gue cukup lihat matanya aja. Kalau lihat ini orang jahat nih, ini orang baik nih gitu nggak? Itu pernah sih. Pernah gitu ya? Gue pernah itu sebenarnya itu sudah gue lebih melihat orang tuh ya udah 2 tahun belakangan ini gue bisa tahu sensinya orang jahat, licik atau apa tuh gue bisa tahu. Gitu ya? Itu dari tatapan muka aja. Lo kalau bahasa gue tuh lo orang pintar tuh. Oh, orang pintar. Paranormal. Alhamdulillah gue normal aja sih, nggak parah. Tapi bukan dukun kan? Bukan, nggak. Gue nggak percaya dukun. Nggak percaya dukun ya? Gue tipikal kayak gini. Gue alhamdulillah gue beragama Islam. Yang diajarkan Tuhannya cuma satu, tidak menduakan Tuhan. Iya. Jadi ketika gue percaya sama orang lain lebih dari Tuhan gue, namanya gue udah musyrik. Oh iyalah musyrik. Iya musyrik dong. Percaya sama gue aja musyrik, kalau percaya sama dukun. Kalau percaya sama pacar gimana? Iya tetap aja musyrik. Musyrik kalau gitu ya. Jadi kalau soal sensitif ngelihat orang jahat itu sebenarnya gampang kok kebacanya. Terus mulai muncul kepekaan itu udah lama atau emang baru-baru ini setelah lo mulai ya kan dari cerita yang kemarin gitu. Iya, ini panjang juga nih ceritanya. Gimana nih? Panjangin aja. Ya pokoknya gue sensitifnya itu setelah mendapatkan suatu cobaan sih. Iya. Cobaannya itu yang kemarin ya, gue terpisah gitu kan. Di situ gue merasa sangat dijahatin segala macam. Dan gue memutuskan untuk ya gue lebih deket aja deh sama Tuhan gue gitu kan. Entah dari situ ya, gue percaya ya udah deh intuisi gue berbicara dengan Tuhan gue tuh melalui hati gue. Jadi gue lebih sensitifnya dari situ. Alhamdulillah setelah gue melakukan itu gue berada di lingkungan yang menurut gue itu sangat nyaman untuk gue. Dan tidak ada lah segelintir orang yang mencoba nusuk tapi nusuknya nggak udah ketahuan lu mau nikam gue nih, gue udah hit dulu gitu aja. Itu dia. Berarti ini kayak cita-cita komik dia ya. Cita-cita komik. Jadi kalau lagi terdesak tuh udah pupus, udah nggak bisa apa-apa lagi, digigit serangga jadi Spiderman gitu kan. benar. Pokoknya ada terjerembab dulu loh, baru akhirnya kayak memiliki power gitu kan. Power benar. Itu muncul begitu aja gitu sensitif. Ya bukan berarti kalian harus ini dulu ya, harus nyari ilmu enggak, itu salah. Ilmu hitam nggak boleh. Terus apa manfaatnya nih yang lo dapat ketika lo udah memiliki itu semua? Maksudnya lo lebih sensitif. Selain untuk kerjaan ya, ketika lo bisa milih-milih talent dengan insting lo, dengan ini lo sensitivitas lo. Untuk hal-hal lain, kemampuan lo itu lo gunakan buat itu gue gunakan banget untuk pertama gue cari pasangan hidup lah ya. Lihat dulu nih kalau ada yang ngedeketin gue, liatnya gitu ya. Pasangan hidup nggak perlu kayak gitu kali. Apa? Nggak perlu pakai kayak gitu kali.
Perlu sih kayak gue. Pasang hidup mah kayaknya kelihatan kok wajah-wajah aura ya. Aura-aura kasih. Ih, gue aduh aura-aura kasih itu. Jadi lo untuk milih pasangan hidup yang ini lo lihat pakai ini ya, sensitivitas lo ya. Sensitif gue gitu, apa dia nyambung dengan batin gue juga gitu kan. Terus gue juga melihat untuk lebih banyak apa ya, gue melihat itu untuk menjaga diri gue sendiri aja sih. Jadi misalkan nih, ini cuman cerita ya, ada orang baik ke keluarga gue, cuman entah kenapa, padahal dia baik banget, baik banget, entah kenapa gue nggak pernah srek sama nih kata orang. hatinya ya, Kata hati gitu kan, padahal ya udah gue padahal dia baik kok nggak apa, bener aja kejadian bener aja ujung-ujungnya adalah dia mau ngejahatin bokap gue. Oh gitu. Jadi kayak kecium juga kan. Ya itu nggak tahu lah, emang untungnya tuh dia tuh belum melakukan kejahatan itu sama bokap gue. Dan itu maksudnya nih kita lo bisa nyegah gitu ya. Bisa nyegah gue jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Dan kadang-kadang gue bisa dapat dari mimpi juga sih. Oh ya? Jadi kayak misalkan gue percaya nih, gue nggak tahu kenapa. Apapun yang gue lakukan hari ini, terkadang tandanya itu udah dari malam. Ini yang gue udah alamin selama 1,5 tahun. Misalkan gue mimpi nginjek ular atau apa, atau enggak gue mimpi. Bener lo dukun lo, tafsir mimpi lo. Tafsir mimpi kali ya, tapi gue nggak googling gitu loh. Jadi kayak ada jadi dukun ya gitu ya. Tapi untungnya buat orang lain. Kamu mimpi apa sih? Saya tahu. Jadi kayak untungnya tuh gue nggak pernah, maksudnya dengan arti-arti mimpi gue ini gue nggak pernah, gue jadi lebih aware dengan hari yang akan gue jalani gitu loh. Entah apa kejadiannya, tiba-tiba ada ini, ada itu. Tapi gue pas kejadian itu gue udah nggak kaget. Kayak dejavu gitu ya? Iya kayak dejavu. Oh ya udah, berarti hadapinnya kayak ini. Karena di dalam mimpi itu gue panik dan kaget. Oh gitu ya. Itu buat diri sendiri aja. Tapi sih makanya. Tapi lo nggak ngerasa serem gitu? Ih, kok gue kayak gini ya gitu? Kok gue jadi kayak gini? Tidurnya mimpi, besoknya kejadian, kok kayak apa nggak nyaman? Itu kan nggak nyaman banget buat gue ya. Jadi, nyaman banget. Karena gue mungkin nggak ngalamin kayak lo, tapi lo yang ngalamin tuh perasaan lo gimana? Awalnya gue panik. Untungnya keluarga gue memang mungkin sensitifnya sama kayak gue. Gue kadang-kadang suka ngobrol sama sepupu gue gitu kan. Jadi kayak, bro, ini gue ngalamin apaan sih kayak gini? Karena gue tahu dia juga sensitifnya lebih gitu kan. Apa ini? Keturunan deh? Kayaknya keturunan kali ya. Cuman garis dapetnya beda-beda. Mungkin, tapi sensitif ya. Ini bukan six sense or something gitu, sensitif. Bukan urusan yang goib-goib bukan. Ini sensitif aja. Sensitif aja. Lebih leka ya. Gue pernah sampai ada di posisi yang sangat mengerikan buat gue. Gue sleep paralysis. Waduh. Jadi gue tidur. Gue tidur. Kayak kejadian nyata gitu kan. Gue tidur tapi gue bangun, gue ngeliat badan gue di situ. Gue jalan-jalan. Wah, Itu waduh. Wah, itu gue jadi merinding. itu lo nggak ngerasa serem gitu ya? Tiba-tiba lo keluar, lo itu namanya kalau bahasa Jawa itu rogo sukmo. Jadi sukmanya keluar gitu kan. Dia lihat tubuhnya dia gitu kan. Tapi lo posisinya ada seolah nyata gitu. Seolah nyata, benar-benar gue keluar kamar, gue ke mobil gue ngecek tadi gue lupa taruh apa ya di mobil kayak gitu. Tapi gue ngeliat, gue bisa balik lagi ke badan gue bisa ngeliat nyokap bokap gue lagi nonton TV kah gitu loh. Jadi kayak gue ngeliat anak gue tidur. Jadi kalau lagi tidur gitu kan, tidur tiba-tiba lo seperti nyokap gue lagi nonton gitu kan, anak gue lagi tidur, ini lagi ini gini ke tetangga lo bisa tahu walaupun lo nggak ke sono. Enggak. Lo tidur tuh ya. Tidur gue. Tapi itu balik lagi ketika gue bangun gue capek banget. Gue bukan. Iyalah. Bukan tidur ya. Pengalaman orang itu kalau bahasa itu ya, rogo sukmo ya. Rogo sukmo itu jadi sukmonya keluar itu kayak melayang-layang gitu loh. Bisa apa aja, bisa
gue pernah kayak gitu ikut-ikut latihan kayak gitu lah ya. Itu kayak ngelayang-layang kayak loncat kayak lo kalau nonton film Marvel gitu kan ada Hulk loncat dari bis ke bis apa dari gedung bus kayak gitu tuh. Ngerasa kayak gitu kan? Gue kayak gitu sih ya, ngerasanya. Gue sih kata diceritain. Oh Sukma tuh kayak gini terbang-terbang Sukma gitu. Nggak terbang sih gue justru ketika gue ngerasa kayak orang jalan aja biasa. Cuman bedanya adalah gue nggak bisa ngaca. Jadi kalau gue lewat kaca nggak kelihatan, nggak ada bayangan. Ih lu serem banget sih. itu yang gue sadarin dan yang gue paling takutin jadi nggak kedetek. Lo itu nyata, lo itu berasa nyata tapi kok gue ngaca nggak ada. Gue ngaca nggak ada bro. Gue nyata nih. Jadi yang gue takutin, jadi kejadian sleep paralysis itu yang gue sebutin itu, gue nggak bisa gue tentuin itu kapan. Gue nggak bisa tahu itu akan terjadi kapan dan gimana sama gue. Yang jelas yang gue takutin ketika gue ketika kejadian itu sama gue nggak bisa balik ke badan gue. Nah itu ngeri banget tuh. Nah itu, alhamdulillah sih gue balik ya. Aduh jangan sampai lagi. Jangan nih, dong, gitu jangan sampai ntar pas lo pergi kemasukan Sukmanya harimau masuk gitu. Lo nggak bisa masuk lagi dong. Bisa lagi dong. Maung gitu kan. Maung dong. Aduh ngeri lo kayak gitu. Iya. Lo ada bacaan kali? Nggak baca-bacaan sih. Ya cuma anas aja udah pegang sama ayat gitu ya. Gue baca tuh pasti ayat kursi 7 kali. Selalu. Entah kenapa gue ngerasanya itu udah pegangan gue. Iya. Jadi entah kenapa gitu kan itu udah terjadi, nggak tahu, udah nggak bisa dihitung, cuman gue nggak tahu itu bisa terjadi. Udah sering ya itu? Udah itu? lumayan. Tapi lo nggak ada rasa ya itu tadi, lo nggak khawatir lo nggak bisa balik lagi, itu kan resiko juga. Nah, artinya kayak bahasa orang itu mati suri gitu ya. Gak tau gue mati suri, gue ngerasa gue napas aja sih gitu. Iya, tapi nggak tahu ya, gue juga nggak, ya udahlah, kalau alam aja lah semuanya. Gimana coba gitu. lihat apa tubuh sendiri gitu kan, itu gimana sih ya? Kita biasanya kan cermin gitu, bercermin lihat tubuh sendiri, tapi kayaknya masih nggak real gitu. Tapi ini Sukmanya keluar, tapi serem juga sih. Asli, lo waktu lo ngomong tadi lo ngaca nggak ada bayangannya, nggak ada ini. Gue merinding tau gak? Bener merinding. Itu yang gue mikirnya kayak, karena mungkin gue kebanyakan film kali ya, gue mikirnya vampir kali nih gue. Iya makanya gitu. Gue juga pikir lo jangan-jangan lo sudah peka sama ruangan ini nih. Aduh. Nggak mau dibahas sih gue. Ntar gue nggak berani lagi kesini. Udah, gue rasa sih. Aduh, gue jadi takut nih. udah dulu lah ya. Aduh, ntar kita lanjut lagi ngobrol yang lain deh, Dem. Siap. Gue baru banyak minum kopi nih. Biar gak takut. Oke, teman gue, cukup di sini dulu podcast gue. Kayaknya bakalan nggak tidur ntar kalau dengar terus-terusan panjang banget kalau udah berhubungan sama yang gaib-gaib gini. Bukan gaib sebenarnya sih ya, tapi kalau udah hal-hal yang kayaknya di luar nalar dan logika, kayaknya gue ngeri-ngeri gitu. Oke, sampai sini dulu. Salam sehat selalu. Bye.